Baiklah, saya akan menjelaskan makna surat Az-Zumar ayat 39 yang berarti, katakanlah wahai kaumku, bekerjalah sesuai dengan kedudukanmu, sesungguhnya aku pun bekerja menjalankan tugasku, maka kelak kamu akan mengetahui hasilnya. Isi kandungan surat Az-Zumar ayat 39 yaitu tentang peringatan kepada kaum yang ingkar untuk berbuat sesuai dengan kehendak mereka, sementara Nabi tetap menjalankan tugasnya, menunjukkan keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas dakwah. Menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, menyiratkan bahwa kebenaran akan terungkap dan konsekuensi dari tindakan akan diketahui di kemudian hari. Kemudian, asbabun nuzulnya yaitu ayat ini turun sebagai respon terhadap penolakan dan tantangan keras untuk kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka terus menolak ajakan tauhid dan menantang peringatan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa mereka boleh berbuat semaunya, namun kelak mereka akan mengetahui kebenaran dan akibat dari perbuatan mereka. Makna dari surat At-Taubah 105 yang berarti, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kaum apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan surat ini adalah, yang pertama, umat Islam diperintahkan untuk bekerja dan beramal dengan baik. Yang kedua, Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat semua amal perbuatan kita. Yang ketiga yaitu di akhirat semua perbuatan akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian asbabun nuzul pada surat At-Taubah ini yaitu ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan kemudian bertaubat. Ayat ini menegaskan bahwa usaha dan taubat mereka akan dilihat oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, serta mereka akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Selanjutnya makna surat Yunus ayat 40 yaitu, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman pada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan ayat 41 yang berarti kan, dan jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian isi kandungan kedua ayat ini yaitu ayat 40 menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa saja yang membuat kerusakan di bumi. Kemudian pada ayat ke-41 memberikan panduan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menyikapi orang-orang yang mendustakan risalah yang dibawanya. Beliau disuruh untuk menyampaikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amalannya sendiri. Setiap individu memiliki tanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri, baik dalam menerima kebenaran maupun dalam menolaknya. Ayat ini mengajarkan ketegasan dalam bersikap ketika menghadapi penolakan, menunjukkan bahwa setiap orang bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Asbabun nuzulnya ayat-ayat ini turun berkaitan dengan reaksi beragam dari kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dari mereka menerima ajaran Al-Quran, sementara yang lain menolaknya dan bahkan mendustakannya. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad harus tetap melanjutkan dakwahnya dan menyatakan bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ayat ini juga memberikan ketenangan kepada Nabi dan pengikutnya bahwa Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan siapa yang beriman.
Surat Al-Maidah ayat 32 yang berartikan, karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas di muka bumi. Isi kandungan dalam ayat ini yaitu ayat ini mengatur hukum membunuh dalam Islam. Membunuh seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan serta dengan membunuh seluruh umat manusia. Sedangkan memelihara kehidupan seorang manusia setara dengan memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa pembunuh tidak dapat dibenarkan kecuali dalam situasi tertentu yang dibenarkan syariat, seperti dalam hukum pidana yang sesuai. Pembunuh tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas di muka bumi ini. Kemudian asbabun nuzul ayat ini yaitu turun sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kaum Yahudi pada masa itu tentang hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial dan hukum pidana dalam Islam. Mereka ingin mengetahui perbedaan hukum Islam dengan hukum yang mereka anut. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menghormati dan melindungi kehidupan manusia serta mengatur hukum pembunuh dengan sangat ketat dan adil. Surat Ali Imran ayat 59 yang artinya, karena rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berkata kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah memutuskan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang bertawakal kepadanya. Isi kandungan ayat ini yaitu ayat ini mengajarkan tentang sikap lemah lembut dan pemaaf, serta pentingnya bertawakal kepada Allah setelah melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Asbabun nuzul ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW mengalami keberhasilan dalam perundingan di Hudaybiyah yang diwarnai dengan kelemahan dan keterpaksaan, namun membuahkan hasil yang baik. Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka. Isi kandungan ayat ini mengajarkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi, serta pentingnya mengingatnya dalam berbagai kondisi, baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring. Ayat ini juga mengatur doa untuk memohon perlindungan dari siksa neraka. Asbabun nuzul ayat ini turun sebagai peringat kepada umat Islam tentang kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta dan pentingnya mengingatnya dalam setiap kesempatan. Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika mereka memaksamu untuk mempersekutukan
dengan aku yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti mereka, namun tetaplah bersama mereka dalam kehidupan dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian kepadakulah kembalimu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungan surat Al-Luqman memberikan pelajaran penting kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah, karena mempersekutukannya adalah kezaliman yang besar. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua, dan mengikuti jalan yang benar. Jika kedua orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah, kamu tetap harus bersikap baik terhadap mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Asbabun nuzul ayat ini turun karena ada perdebatan antara seorang ayah dan anaknya. Ayahnya ingin anaknya mengikuti kepercayaan agama nenek moyang mereka, sedangkan anaknya ingin mengikuti agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Umar memberikan nasihat tentang tauhid kepada anaknya. Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudaramu dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Isi kandungannya, ayat ini menegaskan bahwa semua orang mukmin dianggap sebagai saudara dan sebagai saudara. Mereka diharapkan untuk hidup dalam kerukunan dan persaudaraan yang baik. Islam mendorong penyelesaian konflik antara sesama saudara dengan cara yang damai dan penuh kebijaksanaan. Takwa kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan rahmat-Nya, dan dengan menjaga persaudaraan, mereka berharap akan mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah. Asbabun nuzul ayat ini turun sebagai jawaban atas peristiwa perselisihan antara dua sahabat Aus dan Khazraj di Madinah. Perselisihan mereka memuncak hingga terjadi pertengkaran yang berujung pada ancaman memutuskan ikatan persaudaraan. Ayat ini turun untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan damai antara sesama mukmin. Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik, laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu memalingkan diri, kecuali sebagian kecil di antara kamu, dan kamu selalu berpaling. Isi kandungannya, ayat ini mengingatkan perjanjian yang diambil Allah dengan Bani Israel. Di antaranya adalah menyembah Allah saja, berbuat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta berbicara dengan kata-kata yang baik. Meskipun ayat ini terkait dengan Bani Israel, prinsip-prinsipnya juga berlaku bagi umat Islam. Mereka diingatkan untuk menjaga tauhid, berbuat baik kepada sesama, dan melaksanakan ibadah serta memberikan zakat. Ayat ini juga mencatat bahwa sebagian besar dari Bani Israel saat ini memalingkan diri dari kewajiban-kewajiban tersebut, kecuali sebagian kecil dari mereka yang tetap setia. Kemudian asbabun nuzul ayat ini turun sebagai peringat kepada umat Islam tentang perjanjian yang diambil Allah dengan Bani Israel dan bagaimana mereka melanggar perjanjian tersebut. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk tidak mengikuti jejak kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel. Surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya kitab-kitab suci dan menjaganya dari distorsi. Maka putuskanlah perkara-perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami tetapkan syariat
syariat dan jalan yang lurus. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia memberikan kebebasan kepada kamu supaya Dia menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kembali kamu semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Isi kandungan ayat ini mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta menjaganya dari distorsi. Rasul disuruh untuk memutuskan perkara di antara umatnya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan diingatkan agar tidak mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran. Setiap umat diberikan syariat dan jalan yang lurus sesuai dengan kehendak Allah, dan keragaman ini merupakan bagian dari ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Umat Islam diingatkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan karena akhirat mereka semua akan kembali kepada Allah untuk menerima balasan atas perbuatan mereka. Asbabun nuzul, yaitu ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum-hukum dalam agama Islam dan penjelasan tentang mengapa umat Islam diberi syariat yang berbeda-beda.